laki-laki ini yang sedang menggambar dengan penuh perhatian. Tapi ketika waktunya tamat sekolah, guru menemukan bahwa gambar yang dia melukis belum lengkap. Deng Wu, Anda belum selesai menggambar kan? Dia bersikeras bahwa dia selesai menggambar. Guru menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Segera menyuruhnya mengambil selembar kertas. Suruh dia menggambar apel. Hasilnya masih belum lengkap gambarnya. Guru memintanya untuk menggambar jam. Dia pikir gurunya sedang mengolok-oloknya. Menggambar lagi dengan percaya diri. Tapi menggambar selamanya tapi masih belum selesai. Bukankah ini gambar yang belum selesai? Ibu, saya benar-benar selesai menggambar. Guru mengira dia sedang mengolok-oloknya. Jadi bawa dia ke kamar kantor. Bilang Anda siswa kelas 12 sekarang. Tidak bisa mengandalkan diri Anda sendiri adalah murid yang baik. Jadi berlatih secara kasar. Dia bilang dia selalu serius melukis. Setelah mengatakan itu, mulai memeriksa lukisan dirinya. Bu, saya sudah menyelesaikan melukis gambar-gambar ini. Setelah berpikir dengan hati-hati, guru itu dengan serius berkata kepada Deng Wu, jika menurut Anda gambar ini tidak bermasalah, Anda sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan mata. Tapi Deng Wu berpikir bahwa guru itu sengaja mengkritiknya. Harus membawa gambar itu ke teman sekelas untuk dilihat. Karya agungmu ini belum selesai. Tapi Deng Wu berpikir temannya punya masalah. Mengejeknya karena tidak memiliki mata. Deng Wu, meskipun kami tidak mengerti seni, maka kamu tidak bisa membodohi kami. Ini jelas lukisan yang belum selesai. Kalian masih normal kan? Kau baik-baik kan? Deng Wu yang tertekan berbalik dan pergi. Teman sekamarnya segera datang untuk menghiburnya. Ini bukan masalah besar. Jika gambar ini tidak bagus, kau melukis gambar lain. Bukannya kamu tidak bisa menggambar lagi. Benar-benar. Tanpa diduga, lelucon temannya berubah menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Deng Wu pergi ke kelas seni seperti biasa. Guru melihat bahwa dia masih menggambar dengan tidak lengkap. Langsung bertanya dia sudah ke rumah sakit untuk pemeriksaan belum. Ibu, gambar saya ini juga tak buruk. Saya tidak perlu pergi ke rumah sakit. Sepertinya saya berbicara kepada Anda seperti tak berguna. Jika Anda masih menjaga sikap ini, maka jangan berpartisipasi dalam kontes seni lagi. Tidak ada jalan lain. Deng Wu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Tanpa diduga, hasil tes menunjukkan bahwa dia benar-benar sakit. Saya sakit. Penyakit ini diklasifikasikan sebagai penyakit saraf. Belum ada obatnya. Hanya bisa mengandalkan diri Anda sendiri untuk perlahan pulih. Deng Wu tidak percaya penyakit ini ada. Tanyakan kepada dokter apakah diagnosisnya salah. Saya tidak buta. Mengapa tidak dapat menemukan masalah dengan gambarnya? Dokter hanya tertawa tanpa berkata. Deng Wu bertanya pada kakaknya lagi. Tanyakan apakah dokter mengolok-oloknya. Dia adalah siswa paling berbakat di sekolah. Semua guru mengatakan dia bisa masuk ke universitas terbaik. Kenapa tiba-tiba tidak bisa menggambar? Dokter menyarankan dia untuk tetap tenang. Bukannya dia tidak bisa menggambar. Hanya perlu aktif mengobati. Maka akan ada kemungkinan pemulihan. Apa itu kemungkinan pemulihan? Saya akan mengikuti ujian. Saya perlu berlatih. Bisakah Anda menyembuhkan saya besok? Dokter hendak mengatakan beberapa kata penghiburan. Tapi Deng Wu mogok dan kehabisan. Dia mengunci diri di kamarnya. Menatap gambar di depannya. Dia masih tidak mengerti. Jelas impian dirinya akan menjadi kenyataan. Tapi kenyataan memberinya tamparan. Untungnya, prestasi Deng Wu sangat bagus. Di bawah dukungan teman-teman, dia secara bertahap berpikir jernih. Cinta hidup lagi. Kadang-kadang itu. Besok dan kecelakaan. Tidak tahu mana yang akan datang lebih dulu. Jadi hadapi hal-hal yang dia sukai. Pasti berusaha yang terbaik. Sehingga kita tidak perlu menyesal ketika kecelakaan itu terjadi. Gadis yang menyentuh narkoba tidak bisa dibekukan. Kemudian bawa ke hidungnya dan cium baunya.
Langsung menebak penyebab produksi narkoba gagal. Untuk menguji dugaan, dia mengambil sebatang rokok dan membakar narkoba itu menjadi bentuk. Bau terbakar segera membuat orang lain sadar. Seseorang menambahkan potasium nitrat di sini. Jika saat menambahkan ini ke narkoba, tidak dapat membuat narkoba dengan sukses. Kemudian wanita itu menambahkan hidrogen klorid nitrat ke bahan satu per satu. Kemudian tambahkan katalis dengan rasio yang sesuai. Kemudian taburkan secara merata pada bahan-bahannya. Cepat aduk rata dalam 20 detik. Lalu tuang ke cetakan. Kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat dan panggang perlahan. Narkoba telah dibuat. Memang mengembun menjadi bentuk. Berhasil mencegah pemborosan bahan yang tersisa. Bagus. Mengandalkan manipulasi profesional. Mata-mata yang bernama Ross berhasil mendapatkan kepercayaan dari Kak Hao. Menyusup ke sarang gembong narkoba. Tapi jaringan narkoba di Hong Kong sangat kuat. Hubungan yang rumit. Kak Hao yang dia ikuti hanyalah salah satu dari 4 keluarga besar Raja Obat Bius. Dari 3 lainnya, yang terbesar harus menyebutkan Wang yang gemuk ini. Biasanya bergantung pada memiliki hubungan yang baik dengan kakaknya. Jadi ingin mencaplok 3 klan yang tersisa. Jika Ross ingin menggulingkan 4 keluarga besar ini, maka dia harus menempatkan Wang yang gemuk di daftar teratas. Kebetulan, ada kesempatan baik. 2 hari kemudian, putra mahkota segitiga emas Thailand akan datang ke Hong Kong. 4 klan besar semuanya memperhatikannya. Karena siapa yang mendapat kontrak eksklusif putra mahkota, maka orang itu akan menjadi kepala sejati dari 4 klan besar. Tentu saja, Wang yang gemuk juga bersiap untuk rencana ini. 2 hari kemudian putra mahkota muncul. Wang yang gemuk membawa seluruh keluarga untuk menunggu lama. Agar pangeran bisa merasa nyaman. Dia sudah menyiapkan kotak cek. Ada juga 6 wanita cantik yang melayani. Jadi bagaimana putra mahkota bisa menahan godaan ini? Jadi dia bilang dia sangat lelah setelah perjalanan panjang. Dia ingin beristirahat dan memulihkan kesehatannya. Tapi dia berharap seseorang beristirahat bersamanya. Mendengar itu, 6 gadis cantik segera berlari ke arahnya. Tapi putra mahkota merasa jijik. Yang dia inginkan adalah istri Wang. Aku menginginkannya. Saya tidak boleh. Tidak. Pria gemuk itu segera menjadi pucat. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Lalu bilang ini sepupunya. Jika menyukainya, maka saya akan membiarkannya melayani Anda. Lalu dia bangkit dan pergi. Meninggalkan istri dan putra mahkota bersama. Setelah 20 menit belajar, pria gemuk itu mengira dia mendapat kontrak. Tapi tidak menyangka pada saat ini Kak Hao datang. Orang yang berdiri di sampingnya adalah putra mahkota segitiga emas asli. Ternyata Ross segera menerima informasi itu. Dan dia mengingatkan Kak Hao untuk menjemput putra mahkota selangkah terlebih dahulu. Dan mengatur peniru datang untuk bertemu dengan Wang gemuk. Kali ini kehilangan segalanya. Wang sangat marah sehingga wajahnya merah. Kabar ini kalau bocor keluar, maka Wang tidak dapat tinggal di Hong Kong lagi. Untungnya, pada saat genting, Kak Hao dulu adalah bawahannya. Dia telah menstabilkan situasinya. Kali ini, Kak Wang terjebak dalam konspirasi. Semua orang tidak bisa mengungkapkannya keluar. Jika ada yang berani mengungkapkannya, harus mempertimbangkan nyawa sendiri terlebih dahulu. Kemudian untuk menstabilkan suasana hati Kak Wang, Kak Hao menawarkan untuk meninggalkan Kak Wang 25%. Sisa 2 klan masing-masing 20%. Tindakan untuk menyenangkan orang kali ini membuat kedua kalangan Hong Kong segera menghormati Kak Hao. Kali ini Ross mencapai tujuannya. Semua orang menghormati Kak Hao. Hanya Kak Wang yang dulunya adalah penatua. Dia sangat membenci Kak Hao sehingga dia menggertakkan giginya. Tidak hanya merampok bisnisnya, tetapi juga memenangkan posisinya selama bertahun-tahun. Akhirnya, sedikit kompensasi itu untuk apa? Jadi dia berencana untuk menyewa pembunuh. Ini kebetulan jatuh ke dalam perangkap konspirasi.
Komite Anti Korupsi Independen yang diwakili oleh Ross. Sampai saat itu, mereka saling berkelahi. Dia berdiri di samping untuk menonton dan mendapat manfaat. Tapi apakah itu benar? Pada hari percobaan pembunuhan, Junior Kak Hao semuanya disuap oleh Kak Wang. Dia satu-satunya di sini. Dikelilingi oleh puluhan orang. Tapi di saat kritis, Ross melanggar misinya. Tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Kak Hao. Ternyata setelah lama berhubungan satu sama lain, dia jatuh cinta pada Kak Hao. Dia tidak tahan melihatnya mati sia-sia. Saat ini juga muncul polisi dari Komisi Independen Anti Korupsi. Hancurkan 3 klan besar yang tersisa. Menunggu tim Wang. Itu adalah keputusan hukum. Setelah melarikan diri, Kak Hao mengira dia telah kehilangan semua harapan. Jadi dia menuruti Ross. Pergi ke kantor polisi dan mengaku. Dan berkoordinasi dengan polisi. Berurusan dengan kekuatan yang tersisa. Sejak itu, Hong Kong juga telah mencapai perdamaian. Dan Kak Hao, karena dia melakukan penebusan, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara.